Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian Al-Qur'an tadabbur wa amal, yaitu mentadaburi ayat-ayat Al-Quran dan juga berusaha untuk mengamalkan isinya. Pada pertemuan sebelumnya, Bapak Ibu sekalian, kita sudah sampaikan halaman 66 ya, ayat surat Al-Baqarah 106 sampai 112 ya. Kemudian pertemuan sebelumnya ya, kemarin kita fokuskan pada bala man aslama wajahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun ya. Jadi ada dua syarat bagi orang yang masuk surga, yang bisa kita lihat tanda-tandanya ketika masih berada di dunia ini. Yang pertama adalah ikhlas di dalam beramal ya. Kemudian yang kedua adalah mengikuti atau ittiba, ikhlas dan ittiba ya, beribadah sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada syaratnya ya dalam beramal. Tidak semua ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena ada hadis bagaimana kita sebutkan kemarin, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun ya. Kemudian juga ada juga kemarin kita sebutkan surat Al-Maun, fawailul lil musallin ya, alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yuraun wa yamna'unal ma'un. Jadi orang yang sudah mengerjakan sholat, Bapak Ibu sekalian ya, itu masih mendapatkan ancaman, apalagi yang enggak sholat gitu ya. Yang enggak sholat malah lebih parah lagi, nah, bahayanya lebih besar. Nah, orang yang sholat saja diberi ancaman fawailul lil musallin ya. Istilahnya celakalah bagi orang-orang yang sholat. Siapa? Mereka itu alladzina hum an sholatihim sahun ya, mereka yang lalai dalam mengerjakan sholat, mengundur-mundur waktunya misalnya, atau tidak melaksanakan syarat dan rukunnya secara sempurna. Kemudian juga alladzina hum yuraun ya, yaitu mereka yang riya ya, dalam sholat itu mereka riya, ingin dilihat ya, dipamerkan ya. Wa yamna'unal ma'un. Nah, ada juga di sini dikaitkan dengan mereka yang mencegah ya dari memberikan hal-hal yang berfaedah atau hal-hal yang baik. Kemudian halaman 69. Nah, kemarin kita sudah sampai al-amalu bil ayat. Kemudian kita lanjutkan atau jihad, sudah mau selesai. Nah, nanti kita akan tekankan Bapak Ibu sekalian pada masalah bahaya dari hasad, karena untuk mempraktekkan ayat ini yang pertama ya, al-amalu bil ayat, mengamalkan dari ayat wadda katsirum min ahlil kitabi ya, law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim ya. Banyak dari ahli kitab itu yang suka, yang senang kalau mereka itu bisa mengembalikan kita umat Islam ini kembali ya kepada kekafiran setelah mereka itu beriman. Hasadan karena rasa hasad, karena rasa dengki, karena rasa iri, min indi anfusihim ya, dari diri mereka. Nah, maka yang pertama ista'id billahi minal hasadi. Nah, kita diperintahkan
Allah SWT di sini oleh penulis untuk mengamalkan ayat adalah kita hendaknya mohon perlindungan kepada Allah ya, dari sifat hasad. Nah ini, nah, kita berlindung kepada Allah dari sifat hasad. Nah, salah satu yang dicontohkan adalah Bapak Ibu sekalian, ketika kita melihat orang lain mendapatkan nikmat, nah itu kita dianjurkan untuk berdoa. Contoh doanya adalah Allahumma zidhu min fadlika, ya Allah tambahkanlah karuniamu kepadanya. Allahumma zidhu ya min fadlika. Kemudian kita lanjutkan a'tini afdola minhu ya. Berikanlah yang lebih utama kepadaku daripadanya. Jadi yang pertama kita doakan Allahumma zidhu ya Allah tambahkanlah padanya min fadlika dari karuniamu. Kemudian a'tini afdhala minhu ya. Berikanlah kepadaku yang lebih utama dari yang engkau berikan kepadanya. Nah, jadi podo enai gitu ya. Jadi kalau kita melihat orang lain mendapatkan nikmat apapun, nah kita doa seperti itu, kita doakan supaya Allah menambahkan nikmat kepadanya. Kemudian kita juga berdoa semoga Allah memberikan kita yang lebih utama darinya. Nah, yang lebih utama ya bisa jadi bentuknya lain, tidak sama persis kan gitu ya. Nah itu Bapak Ibu sekalian ya, ista'id billahi minal hasad wa kun ala hadrin min ahlihi, dan hendaknya engkau waspada dari orang yang hasad. Wa kun, dan jadilah ala hadrin, kamu itu berhati-hati ya, hadrin min ahlihi, dari orang yang hasad. Nah ini Bapak Ibu sekalian, hasad atau dengki iri ini termasuk 3 penyakit hati yang berbahaya. Jadi ada yang namanya iri, dengki atau hasad, ada yang namanya riya, ada yang namanya ujub. Nah itu diantara penyakit hati yang sangat berbahaya bagi manusia. Hasad itu iri, dengki ya. Kemudian riya itu suka pamer ya, sukanya melihat-lihatkan amal ya. Kemudian ujub itu bangga, membanggakan diri sendiri ya, mengunggul-unggulkan diri sendiri ya, bangga terhadap diri sendiri, itu ujub. Nah kemudian yang kedua kemarin juga kita sampaikan ya, mengamalkan dari ayat yang sama, wadda katsirum min ahlil kitabi. Nah tetapi pengamalannya berbeda, yaitu arsil risalah au uktub makalah ya, tulis sebuah makalah, au atau ya, au itu atau ya, uktub tulislah, makalah ya, makalah itu dari bahasa Arab makalah, jadi makalah, kumpulan tulisan, tubayyinu fiha, yang menjelaskan dalam makalah itu ya, anna katsiran minal yahud wan nasoro, bahwa kebanyakan dari kaum Yahudi dan Nasrani ya waduna ya, mereka itu suka, wadun suka, pengen ya apa, inhirafal muslimin antinihim, pengen inhiraf itu penyimpangan, al muslimin kaum muslimin, jadi orang Yahudi Nasrani itu pengen terjadinya penyimpangan ya, yang dilakukan oleh kaum muslimin antinihim, dari agama mereka, kama akhbarul Quran bidzalik, sebagaimana yang dikabarkan Al-Quran tentang hal itu. Nah ini, wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum mim ba'di imanikum
kuffaron hasadam min indi anfusihim. Kalau bisa sampai keluar dari Islam, sampai menjadi kafir lagi. Kalau nggak bisa, ya menyimpang dari ajaran Islam. Nah, sudah ada dalam Islam ajaran-ajarannya tapi disimpangkan, ya, tidak dilakukan. Banyak sekali ya contohnya. Kemudian yang ketiga, ini mengamalkan dari ayat wa aqimus sholata, dan dirikanlah sholat, wa atuz zakah, dan bayarlah zakat, wa atuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu indallah, ya, kebaikan apa saja yang kau lakukan, ya, maka akan kau dapati di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara mengamalkannya adalah badir ilas sholawati, ya, al khamsi fi waktiha, ya, bersegeralah untuk menunaikan sholat 5 waktu pada waktunya, fi waktiha, pada waktunya. Badir ilas sholawati, ya, al khamsi fi waktiha, waqimus sholata wa atuz zakata. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian, ya, waqimus sholata wa atuz zakata. Dalam hadis yang lain disebutkan Bapak Ibu sekalian bahwa kalau sholat seseorang itu diterima, ya, maka amal yang lain juga diterima. Kalau sholat seseorang itu bagus, maka amal yang lain itu bagus. Nah, maka di sini ada yang menjelaskan sebagaimana Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwa sholat itu tiang agama, ya, bahwa kalau diibaratkan sebuah tenda, ya, kalau nggak ada tiangnya, tenda itu nggak bisa berdiri. Maka syariat-syariat yang lain itu diibaratkan talinya dan sebagainya. Tapi yang tiangnya, ya, itu adalah sholat. Kemudian yang kedua, dijelaskan juga, ada yang menjelaskan kenapa disebutkan seperti itu dalam hadis, karena sholat menjadi tolak ukur, ya, tolak ukur bagi ibadah-ibadah yang lain. Kenapa? Karena sholat itu, ya, dilakukan tiap hari 5 waktu, ya, tidak ada yang ibadah yang seperti sholat, ya, 5 waktu. Nah, kalau dia itu memang bagus dalam mendirikan sholat, ya, di mana sholat merupakan kewajiban bagi seorang mukmin, ya, paling besar setelah syahadat, dia bisa lakukan dengan baik tiap hari, rutin, nggak boleh laki-laki, nggak ada liburnya, ya. Nah, kalau bisa dia lakukan, berarti amal-amal yang lain mestinya lebih gampang. Karena apa? Karena tidak tiap hari, ya kan. Misalnya subuh 2 rakaat, nanti zuhur 4 rakaat, ya kan, asar baru beberapa jam 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya, ya kan, 4 rakaat. Ini tiap hari kita lakukan. Nah, kalau kita itu sudah berhasil, ya, menjalankannya dengan baik, ya, dengan bagus, terhadap yang lain mudah. Misalnya apa? Puasa Ramadan, nah itu kan setahun sekali, pasti bisa, ya kan, sholat yang tiap hari aja bisa. Kemudian zakat bisa insya Allah, apalagi kalau zakat fitrah ringan, ya kan. Kalau zakat mal kan harus ada syaratnya, misalnya sudah sampai nisabnya, sudah haul misalnya. Kemudian haji, kalau haji ada ikatannya bagi yang mampu, gitu ya. Kalau memang tidak mampu, ya tidak mendapatkan beban misalnya. Kemudian ibadah-ibadah yang lain, nah itu tidak ada yang rutin seperti sholat, ya kan. Zikir itu bebas, ya kan, seingate, misalnya zikir sholawat, sodako, nggak ada yang rutin. Misalnya jangan harus sodako 5 kali sehari, kan nggak ada, ya kan. Kemudian zikirnya harus 5 kali sehari, ya, nggak ada. Kemudian menyantuni anak yatim 5 kali sehari, nggak ada. Nah, makanya para ulama menjelaskan itu menjadi tolak ukur, ya, tolak ukur bagi amal-amal yang lain.
Makanya badir ila sholawati al khamsi fi waktiha. Nah, kalau di Mekah Madinah, Bapak Ibu sekalian, ini menjadi perhatian dari pemerintah. Misalnya dekat Madinah waktu itu ada semacam but-but ya kan, jualan makanan. Nah itu ketika melanggar waktu sholat ya dihancurkan. Kalau ada toko misalnya nggak taat ya kan, ya disegel ya kan. Kita melihat seperti itu, disegel dan sebagainya. Nah ini Bapak Ibu sekalian ya. Kalau di tempat kita, di lingkungan kita, ya tergantung lingkungannya. Nah, kita bersyukur di lingkungan kita ini ya, di desa kita itu kita lihat masjid insya Allah rata-rata kalau 5 waktu ada jamaahnya, rata-rata ya ada jamaahnya, meskipun di situ orangnya beragam, tidak mengikuti, tidak terikat dengan ormas tertentu, tidak terikat dengan apa istilahnya lembaga tertentu, tapi tiap sholat ke masjid, sholat berjamaah. Nah, ini luar biasa, artinya sadar, terjadi kesadaran dan tidak usah apa istilahnya dipertentangkan, karena di lingkungan-lingkungan yang tidak baik ya, yang tidak mendukung, nanti pertanyaannya berbeda dan jawabannya bisa berbeda. Misalnya ada yang bertanya, Pak, saya ini karyawan ya kan, kalau waktu sholat saya kerja itu bisa di PHK gitu ya. Misalnya asar itu kan kalau di pabrik-pabrik atau di tempat sholat, tempat kerja yang lain kan tidak ada waktu khusus ya, sholatnya ya habis jam 4 ya, pulang baru sholat. Gimana? Mungkin dalam kondisi seperti itu para ustadz, para kiai jawabnya akan berbeda. Jawabnya kalau yang santai ya kerja, nanti sholatnya bar kerja daripada jenengan di PHK gara-gara sholat. Nah, nanti jenengan dicibir masyarakat ya kan, keluarganya nggak dinafkahi gara-gara sholat jamaah. Nah, padahal sholat munfarid juga boleh. Ini kan ruwet karena apa? Karena ya tadi sudah dikuasai pemikiran yang tidak Islami ya, tidak sebagaimana aturan Islam ya. Sudah mengikuti Yahudi Nasrani misalnya kan, yang menguasai atau yang punya perusahaan seperti itu, akhirnya jawabannya kita ngikut. Nah, tapi kalau kita yang punya perusahaan sholat, sudah ada apa istilahnya, sudah nggak mikir-mikir lagi nanti melanggar aturan dan sebagainya, karena apa? Karena sesuai kan itu ya. Nah itu Ibu sekalian ya, patut kita syukuri dan kita apa istilahnya, kita bina ya kan, masyarakat dan sebagainya agar selalu menjaga sholat 5 waktu ini. Kemudian atau jihad, arahan-arahannya yang pertama an-nushu fil ahkami nau'un minat tadarruj fit tashri'i, sebagaimana yang kita bahas pada 2 pertemuan sebelumnya, bahwa menghapus suatu hukum yang sudah kita jelaskan kemarin ya, itu merupakan jenis minat tadarruj, bertahap fit tasyri' dalam penetapan syariat. Jadi kalau ada yang dihapus dan sebagainya, itu adalah bentuk penahapan ya di dalam tasyri'. Ya, tasyri' itu penetapan syariat, dan ini bisa kita lakukan Bapak Ibu sekalian. Misalnya zikir pagi sore, ketika kita mau membiasakan kepada keluarga kita, nah, bisa kita kumpulkan misalnya anak-anak kumpul, yuk pagi baca zikir, misalnya di situ ada 13 zikir, ya udah 1 dulu. Ya, misalnya yuk zikir dulu asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan seterusnya. Udah bar. Besok lagi kalau sudah seminggu atau kira-kira sudah hafal, ayo tambah lagi misalnya
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, itu bisa kita praktekkan, ya. Tidak harus langsung telulas dibaca terus, nanti bisa-bisa karena dia nggak niat menghafal atau kebanyakan dia nggak hafal, ya kan, gitu. Nggak hafal 13 itu meskipun sudah dibaca setahun 2 tahun. Nah, bisa kita rasakan Bapak Ibu sekalian, ini kira-kira kalau kita baca langsung itu hafal ya, paling eleng-eleng, tapi memang hafalan betul, nah itu mungkin kurang, ya. Tapi kalau satu nanti hafal tambah lagi, nah itu lebih kuat. Nah itu bisa kita praktekkan, ya, praktekkan di masyarakat. Jadi kalau belum bisa langsung, ya kita bertahap, ya. Karena ada yang namanya tadarruj, ya, tadarruj tasyri'. Wa huwa rahmatun minallahi ta'ala bil mu'minin. Nah, hukum tadarruj bertahap di dalam syariat itu merupakan rahmat, ya, rahmat dari Allah, rahmah minallahi ta'ala dari Allah bil mu'minin, ya, bagi orang-orang yang beriman. Bayangkan Bapak Ibu sekalian kalau larangan minum khamr itu langsung haram, boleh jadi orang-orang beriman pada waktu itu sangat berat sekali karena sudah kebiasaan bertahun-tahun lamanya. Langsung menolak, bisa jadi begitu, ya. Bisa jadi menolak. Nah, tapi karena bertahap, nah, akhirnya sudah siap sambil diisi keimanannya. Nomor 2, kun ala yakinin. Nah, jadilah, istilahnya kamu itu orang yang yakin, annal khaira, bahwa sesungguhnya kebaikan, fima itu ada pada apa-apa, ihtarahu yang dipilihkan Allahu Allah. Nah, jadi kita ini yang kedua, ini arahan dari ayat ini, ayat manang sahmin ayatin juga itu, Bapak Ibu sekalian, ya, kita harus yakin, ya, bahwa yang namanya kebaikan itu adanya pada segala sesuatu yang memang dipilihkan oleh Allah SWT, ya, dalam Al-Quran maupun hadis yang sudah disampaikan. Nah itu kebaikan. Wasyarru, dan kejelekan, fima itu pada apa-apa, haramahu yang diharamkan, hu itu baliknya kepada apa-apa, ya, Allahu, Allah Subhanahu yang Maha Suci. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ya, kita harus yakin bahwa kebaikan itu yang memang sudah dipilihkan oleh Allah, disampaikan oleh Allah bahwa itu baik. Demikian juga bahwa keburukan itu pada apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sesuatu yang diharamkan, nah itu berarti syarrun, berarti buruk gitu. Nah itu harus kita yakini, ya. Misalnya dosa-dosa besar, ya kan, syirik, ya kan, minum minuman keras, perzinaan, mencuri dan sebagainya, itu buruk semua, ya, buruk semua. Kemudian makanan yang halal, ya kan, amal soleh, sedekah, birrul walidain dan sebagainya yang diperintahkan Allah, nah itu berarti baik. Nah, itu harus kita yakini, ya, yakini. Yang ketiga, ini mengamalkan dari ayat fa'fu wasfahu, ya. Potongan ayat fa'fu wasfahu, ya, dari ayat wadda kasirum, ya, wadda kasirum min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq fa'fu wasfahu. Nah, ketika mendapati orang-orang yang Yahudi dan Nasrani tadi yang pengen kaum mukmin itu kembali kepada kekafiran, nah, maka di sini ada kata fa'fu wasfahu, ya, artinya maafkanlah dan berlapang dadalah. Nah, maka di sini arahannya Bapak Ibu sekalian, al-afu was-safhu, ya,
min ahlakil muslimin al-azimah sawaun ma'al muslimin au ma'a ghairihim, ya, bahwa sifat lapang dada, sifat memaafkan itu termasuk akhlak kaum muslimin yang agung, ya, azimah. Sama saja sawaun ma'al muslimin, sama saja terhadap sesama muslim, au ma'a ghairihim, atau dengan non muslim. Nah, jadi ada sifat memaafkan, ada sifat berlapang dada, fa'fu wasfahu. Nah, misalnya kita dapat gangguan, ya, gangguan dari apa istilahnya akhlak yang jelek dari orang-orang kafir, nah kita diperintahkan fa'fu wasfahu, ya, tetap bisa kita maafkan, tetap bisa berlapang dada. Nah, misalnya tangga kok ganggu misalnya kan, wah itu non muslim, nah kita masih bisa, kecuali yang berkaitan dengan istihza. Nah, istihza itu namanya melecehkan atau menghina Allah, Rasulnya, ayat suci, ataupun berkaitan dengan agama. Nah, itu yang kita diperintahkan untuk membela. Nah, ini Bapak sekalian, ya. Kemudian yang akan kita rinci di sini adalah tentang bahaya hasadnya. Karena yang pertama tadi yang harus kita amalkan di sini, ista'id billahi minal hasad wa kun ala hadrin min ahlihi, ya. Jadi hasad Bapak sekalian, sikap tidak suka dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, ya, sikap tidak suka dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Jadi kita nggak suka, itu sudah masuk dalam definisi hasad. Al hasadu karahatul insan ma'an amallahu bihi ala ghairihi, yaitu karahatul insan, itu sikap tidak suka terhadap nikmat yang Allah berikan, ma'an amallahu bihi ala ghairihi, ya, sikap tidak suka dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Nah, bahayanya ada 10 Bapak sekalian, ya, dijelaskan oleh para ulama, ya, disimpulkan di situ, diantaranya ada yang sampai 10 poin. Kenapa kita sebutkan bahayanya? Agar kita ketika tahu bahayanya itu kita hindari. Yang pertama adalah membenci segala sesuatu yang telah Allah takdirkan. Jadi orang yang hasad itu dia pasti membenci segala sesuatu yang telah Allah takdirkan. Nah, dan ini sifat yang tidak baik, sifat yang buruk. Nah, misalnya kita nggak senang sama ada teman kita yang pinter misalnya, ya, kita nggak senang, kita ganggu. Ada yang ganteng atau cantik kita nggak suka, itu kan berarti kita membenci sesuatu yang sudah ditakdirkan Allah, ini kan. Nah, sudah ditakdirkan Allah orang itu seperti itu, kok kita benci, kenapa gitu, ya, tidak ada alasannya. Boleh, memang sudah ditakdirkan, misalnya fisiknya bagus, ya itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang rezekinya bagus, ya itu memang takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang jodohnya bagus, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak kisah nyata sekalian, ya. Banyak kisah nyata sebagaimana yang pernah kita baca, itu ada orang buta hafal Quran, ya. Ketika bilang mau nikah pada orang tuanya itu nggak diizinkan terus. Pak, saya mau nikah. Nanti aja. Karena apa? Kondisi anaknya ini, ya, anaknya laki-laki, ya, itu buta, kemudian apa istilahnya, ya belum punya pekerjaan, tapi dia sudah hafal Quran.
Akhirnya apa? Si anak ini tiap malam tahajud, ya kan? Berdoa pada Allah, pengen apa? Dapat jodoh yang cantik meskipun nggak lihat ya, yang solihah, ya seperti dalam hadis itu ya, tungkahul mar'ah li arba, dia doa ya, doa semua li jamaliha wali hasabiha, ya kan? Wali maliha wali diniha, ini kan, yang agamanya bagus, fisiknya bagus, keturunan bagus, hartanya banyak. Dia doa terus, pokoknya pengen dapat empat-empatnya. Akhirnya betul, suatu hari ya Allah mengabulkan doanya itu ya. Dan dia bermimpi ya nanti jodohnya itu wanita ya, namanya ini, anaknya bapak ini, rumahnya di kampung ini. Nah, gitu ya. Pagi-pagi dia bilang ke bapaknya, "Pak, tadi malam saya mimpi begini, Pak. Apa ada kampung yang namanya ini?" "Ada." "Ada nggak orang apa istilahnya penduduknya, bapak-bapak yang namanya ini?" "Ada." "Punya anak enggak?" "Punya." Singkat cerita dilamar sekalian ya. Ternyata betul, jadi bapak calon mertuanya itu mimpinya sama. Si anak gadisnya mimpinya juga sama. Akhirnya ya menikah. Nah, ini. Nah, jadi ya didoain aja. Jadi kalau pengen sesuatu yang memang apa belum jadi nikmat kita ya tadi, kita bisa berdoa, nggak usah apa istilahnya hasad dengki itu kok gampang jodohnya ya. Itu kok kerjanya gampang. Nah, nggak usah seperti itu ya, karena kalau seperti itu berarti membenci segala sesuatu yang telah Allah takdirkan. Kemudian yang kedua, Bapak sekalian, bahaya hasad yang kedua itu, hasad akan menghapus kebaikan-kebaikan seperti api membakar kayu. Jadi kalau api membakar kayu kan pasti cepat habis gitu Pak. Nah, ini dijelaskan para ulama ya bahwa hasad, sifat dengki ini akan istilahnya ngompor-ngompori, ya, akan ngompor-ngompori orang yang hasad ini, pelakunya ini untuk melakukan segala sesuatu yang tercela, kan begitu ya, tercela. Karena apa? Karena dia nggak suka. Nah, sehingga nanti dia akan jelek-jelekan. Mungkin pertama yang remeh gesek, gitu ya. Terus menjelek-jelekan, akhirnya nanti kezaliman, banyak kezaliman yang dilakukan. Sehingga apa? Nah, sehingga ada hadis ya kan, orang tentang orang yang bangkrut, salah satunya adalah orang yang datang dengan sholat, orang yang datang dengan puasa dan sebagainya, tapi dia jelek-jelekan orang lain. Akhirnya apa? Ya udah, kebaikannya diambil oleh orang yang dijelek-jelekan. Nah, maka bahayanya itu kalau ada orang yang hasad, nah, maka kebaikannya itu akan dihapus, akan hilang. Ya, karena apa? Karena dia sudah menzalimi orang lain, kecuali ditahan. Jadi ada hasad tetapi bisa dikelola, nggak usah diomongkan, nggak usah ngapa-ngapa. Sebabnya mungkin kita ada hasad tapi nggak usah dilihatkan. Nah, kata Imam Ghazali seperti itu ya, ataupun Ibnu Taimiyah sudah seperti itu ya, lah jasada illa bihasadin. Jadi setiap jasad, setiap orang itu pasti sedikit atau banyak punya rasa hasad. Nah, tinggal dia bagaimana bisa mengelolanya, jangan sampai tadi menjadi-jelekan sampai dikeluarkan, tapi wes dibiarin saja ya, mikirkan yang lain. Nah, terus disebutkan beliau salah satunya oleh Syekh Utsaimin, jadi orang yang hasad itu biasanya kalau profesinya sama, ya kan, pedagang dengan pedagang, pedagang hasad dengan pedagang yang lain, dai hasad kepada dai yang lain, ulama hasad kepada ulama yang lain, penuntut ilmu hasad kepada
penuntut ilmu yang lain ya. Kalau profesinya sama itu kadang-kadang bisa menimbulkan hasad. Bisnismen ya kan, hasad misalnya takut disaingi dan sebagainya. Jadi pasti ada menantu sama-sama menantu ya kan? Anak misalnya. Nah, itu tetap ada. Tinggal bagaimana kita sesuaikan dengan syariat Islam. Nah, itu harus sekalian ya. Nah, yang ketiga, ya orang yang hasad Bapak sekalian itu sengsara batinnya dan sempit dadanya. Nah, karena terbakar terus tadi ya. Nggak suka, hatinya nggak suka kalau melihat ini, melihat itu. Nah, maka nanti muncul sifat jengkel, muncul sifat marah dan sebagainya ya. Nanti bisa jadi penyakit-penyakit yang tidak ada itu jadi muncul. Asam lambung, kalau kita mikir kan asamnya naik ya kan. Mikir yang tidak naik, apalagi dipikir tambah naik. Kalau diloskan, nggak usah dipikir ya itu malah hilang. Nah, tapi kalau dipikir terus kok iso gitu ya, iso begitu, nah, nanti bisa naik. Nah, kalau asam lambung tidak hanya hasad, semua pikiran atau penyakit biasanya ya rata-rata pikiran gitu ya. Kalau kita tanya ke dokter ini misalnya pikiran. Nah, makanya hasad ini bahayanya bikin sengsara batin dan sempit dada. Maka bisa kita cek Bapak sekalian kok kita kok batinnya nggak tenang ya kan, kemudian dada kok agak terasa sempit. Nah, itu kita cek kira-kira kenapa ya. Kira-kira ada yang kita itu nggak suka atau bagaimana misalnya. Nah ini. Kemudian yang keempat Bapak sekalian, gaya hasad itu menyerupai sifat orang Yahudi. Nah, yang sudah kita sebutkan di ayat ini, hasadan min indi anfusihim. Kemudian juga ada yang menjelaskan menyerupai sifat iblis. Ya, kejahatan pertama di surga dulu kan karena iblis hasad kepada Nabi Adam. Atau kejahatan pertama di bumi, ya, kisah Habil dan Qabil, ya, hasad terhadap saudaranya. Nah, jadi bahayanya seperti itu, ya, bahwa istilahnya apa kejahatan yang terjadi pertama di langit itu karena hasad. Kemudian kejahatan yang pertama terjadi di bumi itu juga karena hasad. Oh, jadi biang kerok ini hasad ini. Maka jangan sampai ya, jangan sampai ada hasad. Dandan ya. Kurang 3 menit ya. Yang kelima, hasad tidak bisa menghilangkan nikmat Allah ya, pada orang yang diberi nikmatnya itu ya. Nanti hasad tidak bisa menghilangkan nikmat Allah. Jadi kalau kita hasad pada seseorang Bapak Ibu sekalian, hasad kita, kebencian kita itu tidak menjadikan nikmatnya itu hilang. Kita nggak seneng ada orang baru, ya kan, orang kaya baru misalnya di lingkungan kita misalnya kan. Nah itu sifat nggak seneng kita itu nggak bisa membuat orang tersebut terus miskin, ya kan? Nggak bisa, terus hilang semua nikmatnya nggak bisa. Nah makanya kalau nggak bisa ya percuma dituruti kan, mending nggak usah hasad karena hasad kita itu nggak bisa menghilangkan nikmat orang yang kita hasati. Nah, sampai nomor 5 dulu ya. Kemudian yang poin inti ada hadis la hasada illa fisnataini ya. Tidak boleh hasad kecuali terhadap 2 golongan. Satu rajulin ya. Atahullahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haq.
Pertama terhadap orang yang diberi harta oleh Allah, kemudian hartanya itu dinafkahkan di jalan yang benar. Kemudian warjulin atahullahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuhu, ya. Laki-laki yang diberi ilmu kemudian dia mengajarkan ilmunya. Nah, maka poinnya di sini Bapak Ibu sekalian adalah kita boleh iri kepada amal solehnya. Jadi tidak kepada ilmunya, tidak kepada hartanya, tapi kepada amal solehnya. Kalau kepada hartanya ngapain? Punya banyak harta tapi nggak bisa dinafkahkan di jalan yang benar. Punya ilmu banyak tapi nggak bisa diajarkan juga nggak apa istilahnya, nggak bikin bagus. Makanya yang boleh kita tiru di situ adalah, kita boleh iri adalah kepada amal solehnya, ya, bukan pada hartanya, bukan pada ilmunya, tapi pada amal solehnya. Nah itu Bapak sekalian, pertemuan pada malam hari ini kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.